Wah, ibu dari hubungan internasional ya, Bu? Sekarang berhubungan sama internasional Tobacco. Ini patutnya Jackson. Dari White House belakang nih. Jadi kita berjalan ke tempat yang lain. Oke? Cherry blossom ini adalah bunga, tapi ini bunganya saya tuh ini. Tuh kan? Halo sahabat Australian Channel. Sekarang saya ada di KBRI Washington DC. Lagi di Washington. Saya sedang apa di sini? Ikuti terus perjalanan saya di Washington. Oke, masuk sekarang. Is the one who has the real cigar lover. Yep. Gimana Mbak? Enak. Nice. Setaraf internasional. Oh, thank you. Jadi ini ruangannya Pak Dubes. Sekarang saya dengan Bapak Dubes Kuwai, Bapak Sade. Wakil Dubes. Wakil Dubes. Ya, jadi terima kasih Pak sudah diundang di acara apa tadi Pak? Iftar dinner. Iftar dinner. Saya baru tahu namanya iftar dinner itu adalah buka puasa, Pak. Kalau di Indonesia bukber lah. Bukber. Bukber. Ini kita buka puasa bareng di KBRI Washington. Setelah business matching tadi, baru kita buka puasa. Dengan kalangan diplomatik, Ya. dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat, swasta juga, dan sejumlah mitra kerja kita gitu. Ya, luar biasa Pak. Kami diundang di acara ini dan memang dan setelah acara, setelah makan, makanannya juga enak-enak Pak. Wah, nah Enak. saya udah kemana-mana tadi gini-gini saya Kami juga makanan saya enak-enak. Ada bakso, ada rendang ya. Asli enak. Semuanya terseleksi, terutama apa tadi yang pertama itu kayak klepon, kayak mochi, kayak apa. Iya. Dikasih itu, waduh. Putri mandi tadi ada, terus korma, terus risol untuk takjilnya. Ah, siap. Terus sempat ada takjil war juga tadi ya. Ya, waduh. Takjil war. Ya, setelah itu malah makan, saya lihat keluar Pak. Duh, kok pada banyak orang di luar? Matanya pada nyigar Pak. Ya. Luar biasa.
Dan animo mereka, surprisingly, mereka yang tahu sigar pun, mereka bilang, mana yang sigar ini dicoba? Sama Pak yang besar tadi dari Korea apa dari Jepang gitu ya? Korea atau Jepang itu orang yang Ya, besar dia. itu ya. Terus dia begitu dia kami jelaskan mengenai sigar Indonesia dan segala macam, malah beliau yang narik-narik orang. Ayo nyigar. Jadi memang cerutu Indonesia ini belum dikenal di sini, Pak. Tapi memang kami berharap merah putih berkibar di bidang cerutu di Amerika ini, Pak. Karena banyak yang mendapatkan efek daripada terutama tembakaunya, Pak. Kita kan memang dulu pernah berjaya dengan 25% seluruh dunia, tembakau dunia. Itu memberikan kita kontribusi 25% dari material untuk tembakau cerutu dunia. Nah, itu sudah sekarang jauh turun, Pak. Jauh turun karena benih kita ada yang sudah diambil oleh negara lain. Dan dengan cerutu ini alhamdulillah sudah 30% daripada 36 hektar itu sudah kembali, Pak. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan. Cukup signifikan juga gitu ya. Ya. Saya juga dengan adanya kami didukung oleh pemerintah seperti ini, kami berharap mungkin Pak Sadi sudah merasakan ya bahwa di Indonesia pun sangat berharap untuk go internasional cerutu Indonesia. Betul. Karena memang ujungnya adalah bagaimana ke petani tadi, Pak. Bahwa makin binaan petani juga makin lebar. Kita lihat Nicaragua dengan menjadi Kuba menjadi nomor 5 tulang punggung ekonominya untuk dari tembakau, terus kemudian Nicaragua juga sudah mulai orang sekarang maju lagi Dominican. Sudah Honduras, sudah Costa Rica, Pak. Negara kecil sudah mulai melejit sekarang. Wow. Okay. Ya gitu. Jadi mungkin ada pesan dari Bapak mengenai cerutu Indonesia dan bagaimana Pak. Nah, dalam rangka Indonesia Go Global gitu ya. Oh iya. Yang itu merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia ya. Dan Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru lah ujung tombak untuk diplomasi ekonomi, tentu bersama dengan kementerian lain yang terkait, ada perdagangan, industri pertanian, BUMN juga terutama gitu ya. Kita bersama-sama ini tim Indonesia untuk bagaimana caranya agar UMKM Indonesia bisa go global. Agar produk-produk Indonesia yang kita cintai di Indonesia bisa juga dikenal oleh masyarakat internasional, termasuk di Amerika Serikat. Terutama juga produk tembakau kita, dalam hal ini sigar. Karena kita melihatnya animo, antusiasme dari warga Amerika Serikat itu untuk sigar besar. Seperti tadi dilihat kan? Iya, tadi. Biasanya Pak Febrian, kalau kita mengadakan makan malam, dinner diplomatik itu atau iftar seperti ini, biasanya standar acaranya itu. Datang, ada speech gitu ya, pidato-pidato, kemudian ada doa, kemudian buka bersama makan, selesai habis itu. Nah kemudian disiapkan oleh Pak Febrian dan tim di luar di taman KBRI, tempat untuk meja ada sigar, ada berbagai jenis sigarnya gitu. Itu tempat berkumpul jadinya. Saya juga terus terang tadi agak kaget, senang tapi happy gitu. Saya ngeliat, rame orang di luar nih. Saya ngeliat, wah ini orang pada ngerubungin sigar nih. Terus saya pikir mereka cuma ngeliat sigarnya doang. Saya ngeliat asap-asapnya semua pada ngepul. Semuanya pada nyigar. Ya teman-teman diplomatik saya orang Amerika yang saya pikir mereka sebelumnya nggak nyigar, saya ngeliat ngepul dia. Dia enjoy dia seneng. Jadi begitu kita kenalkan gitu ya, mereka tahu produknya, kualitasnya seperti apa, mulai dari packagingnya sampai hasil akhirnya seperti apa, dan juga backstory-nya. Bagaimana Bin Sigar contohnya memberdayakan petani-petani kita di Jember, lokal, sehingga mereka bisa memproduksi suatu komoditi, dalam hal ini tembakau, yang langsung diserap oleh Bin Sigar, kemudian
dimanufacture menjadi sigar, diekspor ke luar negeri. Jadi ini bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Iya, Pak. Sustainable, Iya. Produknya high quality. Nah, high quality tadi. High quality, nah itu dia. Dia minta high quality. Terus kemudian benar tadi kan bahwa packaging harus diperhatikan gitu ya. Betul, Pak, betul. Ya, jadi kita turut bangga, turut bersenang, dan kita sebagai perwakilan pemerintah di sini ya selalu akan siap untuk mendukung gitu ya, perusahaan seperti Bean Cigar untuk semakin maju, bisa akses pasar Amerika Serikat, dan kedepannya kita bisa melihat produk Indonesia, sigar Indonesia semakin banyak lagi di Amerika Serikat. Nah, ini. Mudah-mudahan kita bisa yang jelas tanaman di Indonesia, karena memang dasarnya Pak, kenapa tanaman ini membutuhkan pada musim kemarau yang bisa dilakukan di tempat kami hanya tembakau, jagung dan tebu. Tembakau, jagung, tebu. Ada kedelai sedikit. Nah, karena tembakunya turun, mereka mencoba mencabai, rugi. Mereka coba rugi. Karena memang yang untuk musim kemarau hanya plotting ini. Dan memang dengan ada cerutu sekarang Pak, semua tembakau di Indonesia itu bangkit. Termasuk Bali. Bali juga ada. Itu adanya Pak Tony. Terus di Bali juga mengelola tembakau dari Gianyar apa gitu. Dia mengelola, sekarang cukup besar dia bilang. Manufacturing-nya di Bali juga atau? Manufacturing-nya di Bali sudah. Di Bali. Oh, oke. Sudah, jadi semuanya tumbuh, Pak. Tapi kan kasih pasar lokal. Nah, makanya ini kan dengan terbuka, seandainya benar-benar terbuka pasar Amerika, itu semuanya akan bangkit, Pak. Karena kalau saya kemarin di PCA saya lihat tembakau Zimbabwe, saya pernah nyigar punyanya Pak Tony. Ya enakannya Pak Tony daripada Zimbabwe. Bisa bayangkan, Pak. Ya. Nah, tinggal bagaimana menjaga kualitas, kontinuitas tadi, konsistensi, dan bagaimana pengiriman itu sesuai dengan sampel yang itu konsistensi itu. Dan saya lihat kalau dari produk dari Jember Bean Cigar selalu konsisten, selalu sustainable, selalu high quality, dengan packaging yang sangat baik, dengan juga sigar yang kualitas tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Febrian. Makasih banget. Terima kasih. Sukses ya. Ya, demikian bersama Pak Wakil Dubes Pak Sade dari KBRI Washington. Tetap di Australia Channel. Like and subscribe. Komen terbaik akan mendapat hadiah dari kami. Terima kasih. Salam sehat dari Washington. Salam bahagia, salam sigar. Salam sigar. Ini bangunan 1901. Dibeli pemerintah 1951. Sama Pak Subiakto Usman. Kita jalan-jalan di Washington ya Pak ya? Iya. Kalau orang Washington kalau pagi, kalau main liburan kemana aja Pak? Maksudnya orang Indonesia ya? Orang Indonesia atau mereka ada apa ya? Tempat bis kayak LA kadang-kadang kalau liburan tuh geser ke Vegas gitu Pak. Kalau di sini kemana orang-orang? Kalau di sini sih kalau liburnya Sabtu Minggu mereka nggak kemana-mana. Malah diem. Diam. Mungkin mereka kesempatan untuk belanja ke market Indonesia karena agak jauh dari sini Pak ya. Oh. Kalau tergantung juga musim. Kalau musim dingin mungkin bawa anak-anak main ski. Ya. Kurang lebih 1,5 jam dari sini di kota Maryland. Di Maryland ya? Iya. Oh lebih uphill gitu ya? Iya, karena snownya itu kalau kurang ada snow buatan juga ya. Kalau
mereka memang pakaian si anak-anak yang masih kecil mungkin dibawa ke Disneyland Florida. Kalau sudah agak besar mereka biasanya baru nggak mau main-main anak-anak, mereka pergi ke Niagara Falls, Ontario. Ya, hanya 7 jam dari sini. 7 jam. Ya, malah ke Florida yang lebih jauh, Pak, 21 jam. Itu pun mereka tempuh. Ya. Biasanya anak-anak yang umur 12 tahun kan pengen main-main di sini. Oh. Di sini juga ada King Dominion tapi tidak terlalu populer ya. Kita pergi ke 1 jam dari sini. Subiakto ini ceritanya gimana kok bisa lama di mana di Washington? Ini terus-terusan di Washington, Pak? Iya, saya ini Pak, sebelumnya saya di Timur Tengah, Saudi Arabia. Oh, Iya, saya kurang lebih 2 tahun, terus dapat beasiswa dari mereka ke Egypt kurang lebih 2,5 tahun, ngambil ini teknik sipil. Dari situ pulang lagi ke Saudi, terus kerja lagi di Saudi dan ditarik oleh perusahaan dari Italia saya, Armstrong, terus disekolahkan lagi di Italia 9 bulan, terus balik lagi ke Saudi mengerjakan di Mekah. Pertama kali kantor kami yang tidak bisa masuk orang itu, jadi saya orang Islam jadi dipegang semuanya dulu. Tahun 80 saya pulang ke Indonesia, apply visa student, dapat ke Amerika tahun 80 April sampai sekarang. wah. Ya, saya di sini sekolah mekanik dan apa namanya, jadi kerjaan saya dulu di bengkel gitu Pak. Berarti Pak usia berapa? Sekarang saya 66 Pak. Nih, hidup kalau mulai tenang kayak gini, mukanya kayak 40. Lihat, kayak gangster sih dia. Bener wajahnya kayak gangster, Pak. Wah, orang nyangka ini 40 ini bawa. Yang penting nggak usah banyak pikir yang aneh-aneh. Ya. Kerja dan semuanya senang sudah aman. Ya, ikhlas aja. Oh, ikhlas aja deh. Kalau punya ya hilang diikhlasin, bukan milik kita berarti gitu ya. Iya, Kalau mau dapat ada ya. rezeki kita bisa bantu ini siapa ya. Ya. Insyaallah. Cucu ada berapa, Pak? Belum ada saya. Tapi anak sudah mapan, udah di sini semua dong. Anak saya lahiran sini ya. Lahiran sini. Kami itu kadang-kadang ketawa kalau lihat ada yang bilang orang Indonesia itu begitu ditekan mereka bisa bersatu, tapi begitu nyaman mereka susah untuk bersatu. Iya. Mencari orang yang Pikir masing-masing. masih siap gua lebih baik daripada lu gitu Pak. Iya, itu satunya. Ya, Seperti embassy Brunei baru buka, saya tahu sekali karena saya pernah ditawar mereka untuk jadi ketua security itu. Saya berusaha untuk masukkan orang Indonesia, dan orang Indonesia itu saya masukkan kalau kamu ada lowongan sini jangan lupa bantu orang Indonesia. Nah, itu putus di situ, Pak, enggak dicari orang Indonesia. Terus dia berhenti, dia bilang-bilang, pasti kan bisa diganti orang Indonesia yang nganggur. Apalagi orang gelap itu dengan bantuan embassy itu bisa dapat visa A2. ya. Nah, itu kita enggak jalan ya. Benar kata Bapak tadi, kalau sudah maju lolo gua Ya, atau kalau jadi mereka tuh goalsnya apa sih gitu, akhirnya gengsi. Goalsnya tuh gengsi, kehidupan tuh bukan apa ya, ya kita Islam kan bisa kenal lah Iya. namanya. Makanya kadang-kadang kita mau bantu orang itu mereka mempertanyakan, Pak, Iya. bantuan kita itu ini bantu atau mau apa sih? Ada tujuan apa enggak? Iya, loh. Saya bilang ini karena saya banyak dibantu orang nih kehidupan saya. Iya. Ya kita tanpa bantuan enggak bisa gerak sendiri. Iya. Dan kita kalau udah dapat bantuan kita harus bantu orang dong. Mestinya. Lah mereka kadang-kadang mempertanyakan. Ini bukan saya dipertanyakan Pak kadang-kadang Pak. Ini serius lah bantu gitu Pak. Iya betul. Sering kadang-kadang apa ya?
Padahal kita, Allah itu kan luar biasa kalau ngasih rezeki, Pak. Maka saya bilang teman itu, semua kerjaan tuh kita harus nikmatin, kita senengin. Jadi kita rela membantu orang yang dari hati. Iya. Ya, jadi begitu kan. Soalnya kalau kita kerjakan, toh anyway kita kerjakan, Pak. Iya. Tetap aja kan, daripada ngomel-ngomel sana itu apa? Ya, kan? Kalau kita berpikir kayak orang sini aja, Pak, dia nggak mengganggu orang, Pak. Tapi kalau minta bantu, itu saya suka orang Amerika sini. Saya lihat, saya dari kemarin, Pak ya. Oke lah, kalau secara mayoritas kok ramai ya sini orang Amerika ya? Oh iya, Pak. Udah sukan jauh dia, Pak. Anak kecil kalau lewat tuh sepi-sepi gitu kan. Kalau kita Iya. bur Pak sini. Maka ponakan saya bimbing cara sini, Pak. Sudah itu saya lepas. Kamu berusaha sendiri. Karena hidup mati kamu yang tanggung sendiri. Saya bilang, kamu rasakan. Dibanding orang Eropa lebih ramah orang Amerika loh, Pak. Oh, jauh orangnya sama sekali. Mereka juga walaupun minta, kita tidak kasih tetap dia thank you. Tidak dikasih loh, Pak. Iya. Macam ucapan thank you. Kayak kita Ya. kemarin sempat kita kan mikir ya, wah orang homeless ini malam-malam kita jalan ke Niagara. Kita berdua aja, Pak, karena dingin, Pak. Iya. Itu sampai pinggiran tuh karena dinginnya itu jarang orang lewat. Iya. Ada homeless sebelah kanan. Kita kan di Indonesia kalau takutnya kalau ada gitu-gitu kan kita harus hati-hati gitu, Pak. Iya. Nah, begitu pulang orang itu masih di situ, Pak. Kedinginan itu 3 derajat. Iya. Kedinginan. Terus kita berbagilah sama orang itu. Berbagi sama orang itu. Orang itu sopan kali. Kita bilang, kebetulan yang sopan ini. Gitu. Kita bilang gitu kan. Ternyata Hampir tidak. semua, iya. Selama dia minta sesuatu, kita jawab maaf saya tidak punya, dia terima. Tapi kalau kita diam aja, malah lebih bagus untuk kita, untuk dia. Ya, disangka sombong atau ya. melecehkan dia Iya, gitu, Pak ya. Iya. Padahal kita jawab kan tidak rugi kan. Iya. Wah, ibu dari hubungan internasional ya, Bu. Sekarang berhubungan sama internasional Tobacco. Ini patut aja. Mau tes apa? Palestina. Dari White House belakang nih, jadi kita berjalan ke tempat yang lain. Oke? Nih, bisa lihat mereka mengisi liburannya seperti apa sebagiannya, karena tidak ada banyak yang katanya tidak bisa dilihat dari kota pemerintahan ini. Tapi rapi, bersih. Dari kemarin saya lihat bersih. Menurut saya yang kurang dari Amerika adalah mahal makan. Mahal. Kalau makan udah mahal, harus bayar tip 15-20%. Itu tipsnya. Kita susah bilang kita nggak ngasih tip tuh nggak bukan hal yang yang mudah untuk bilang nggak usah pakai tip. Ini sudah boleh, tapi ini beberapa bulan yang lalu. Adalah Capitol Hill, tempat berkumpulnya Kongres. Itu bangunan merupakan simbol demokrasinya Amerika.
kita menghadap ke Washington Monument sekarang. Dan di sebelah sana adalah Capitol Hill. Monas. Iya kayak Monas. Dan segala dinginnya itu dengan monumen di belakang. Sekian. Kita mau ke mana? Mau ke KBRI. Nanti mau ke KBRI. Jadi sekian dulu. Kita lanjut, tetap stay tune di Ocean Channel. Ada acara seru di KBRI. Oke. Dah. Jadi dia bunga, setelah berbunga, ini habis itu rontok menjadi daun. Ini keluar daun-daun baru, seperti di jalan tadi. Keren ya, cakep. Cherry blossom ini adalah bunga, tapi ini bunganya saya itu ini. Tuh kan?